paling utamanya wanita-wanita ahli surga itu Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid, dan yang kedua Fatimah binti Rasulillah, dan yang ketiga Maryam putri Imran, yang keempat adalah Asiyah putri Pak Muzahib, Imratu Fir'aun, istrinya Fir'aun. Nabi Isa ini adalah satu-satunya orang yang 3 komponen isimnya itu tersebut semua. Ismuhul Masih Isa bin Maryam. Jadi isim itu ada 3, ada isim itu sendiri, kemudian ada laqab, ada kunyah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idz qalatil malaikatu ya Maryam innallaha yubashshiruki bikalimatin minhu ismuhul Masihu Isa bin Maryam. Ismuhul Masihu Isa bin Maryam wajihan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin. Idz qalat, ingatkah ketika qalatil malaikah, berkata siapa malaikat, ingatkah ketika malaikat berkata, ya Maryam, wahai Maryam, innallaha, sesungguhnya Allah, yubashiru, memberikan kabar gembira, siapa Allah, ki kepada kamu Maryam, bikalimatin, dengan kalimat, maksudnya dengan kelahiran putra, minhu, dari Allah, ismuhu, namanya si putra itu, Al-Masihu, ialah Al-Masih Isa ibnu Maryam. Al-Masih Isa putranya Maryam. Wajihan, sebagai orang terkemuka. Nabi Isa ini adalah seorang terkemuka, seorang terpandang gitu. Fid dunya, baik di dunia, wal akhirati, juga di akhirat, wa minal muqarrabin, dan Nabi Isa juga minal muqarrabin, termasuk orang-orang yang didekatkan. Ali Imran 45. Idz qalat, wadhkur, dan ingatlah, idz, ketika, itu maknanya. Idz qalatil malaikatu ya Maryam innallaha yubashshiruki bikalimatin minhu. Kullul makhluqat, adapun semua makhluk, semua ciptaan Allah itu, hiya, adapun semua makhluk itu, kalimatullah, adalah kalimat-kalimat Allah Ta'ala, maha tinggi siapa Allah. Dalam ayat lain Allah berfirman, walau annama fil ardi min syajaratin aklamu wal bahru yamudduhu min ba'dih. Walau annama,
walau dan jika saja annama sungguhnya ma barang fil ardi di bumi min syajaratin dari pohon maksudnya aklamun menjadi polpen wal bahru dan lautan maksudnya menjadi tinta. Kalau saja umpamanya semua pohon-pohon yang ada di muka bumi menjadi pena, menjadi polpen untuk menulis, wal bahru dan lautan itu tintanya, untuk menulis. Yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhur. Yamuddu menambah. Siapa Allah? Hu pada ma. Jadi dari semua pohon yang ada sekarang ini di muka bumi dan lautan, gitu maksudnya, ditambah min ba'dihi sab'atu abhur. Jadi dari pohon-pohon yang ada di bumi sekarang dan lautan itu ditambah lagi sab'atu abhur sampai 7 kali 7 lautan gitu banyaknya. Lautan itu lebih luas dari dataran. Andaikan ditambah lagi luasnya lautan itu sampai 7 kali. Ini sih diumpamakan manafidat kalimatullahi. Manafidat tidaklah habis kalimatullahi apa kalimatullah. Innallaha azizun hakimun. Sesungguhnya Allah azizun adalah zat yang maha perkasa, hakimun yang maha bijaksana. Jadi di sini untuk menegaskan bahwa mulai dari yang paling kecil sampai yang paling besar, mulai dari dulu, sekarang dan yang akan datang, semua makhluk Allah itu tidak lain adalah kalimatullah. Dan kalau diumpamakan pepohonan menjadi alat untuk menulis, menjadi polpennya, tintanya dari lautan, kemudian habis lautannya ditambah lagi sampai 7 lautan, maka tidak akan pernah habis untuk menulis kalimatullah. Saking luasnya, saking banyaknya. Ini wal masihu alaihi salam, dan adapun al-masih alaihi salam, huwa adapun al-masih kalimatun mubarakatun, ialah kalimatullah yang penuh berkah, min hadihil kalimat, dari kalimat-kalimat ini semua. Hanya kita katakan bahwa di sini tadi dijelaskan semua makhluk Allah itu adalah tidak lain merupakan kalimatullah. Dan Nabi Isa salah satunya merupakan kalimat Allah yang penuh berkah. Gitu. Ismuhul Masihu Isa bin Maryam. Isa, adapun kata Isa, huwal ismu, itu adalah nama. Wal masihu dan al-masih huwa al-laqab. Wa ibnul Maryam hiya al-kunyah. Jadi isim itu ada 3, ada isim itu sendiri, kemudian ada laqab, ada kunyah. Kunyah itu anaknya siapa, binti itu kunyah. Kalau laqab julukan, itu loh kamu dicari Andi yang mana? Andi yang besar. Nah itu namanya laqab. Andi bin Ali, oh berarti Andi anaknya Pak Ali, ini namanya kunyah. Ada nama, ada julukan, ada kunyah. Isa itu nama. Al-Masih itu julukan bahasa Arabnya laqab. Ibnu Maryam. Jadi di Al-Quran itu disebut semua
Al-Masihu Isa ibnu Maryam. Tiga-tiganya disebut di dalam Al-Quran. Julukannya disebut, atau lakopnya disebut, namanya disebut, kunyahnya juga disebut. Ini. Dan mungkin ini satu-satunya di Al-Quran sebutan untuk tiga isim sekaligus. Yang lain mungkin namanya saja, atau mungkin kunyahnya saja. Nabi Isa ini adalah satu-satunya orang yang tiga komponen isimnya itu tersebut semua. Apa saja? Isim, lakop, dan kunyah. Itu. Fama, maka apa? Yutlaku alal musamma, yang diitlakan alal musamma kepada orang yang diberi nama awalan pertama, wal ismu, itu adalah namanya. Amma ma yutlaku alai, adapun apa-apa yutlaku yang diitlakkan, maksudnya disandingkan alaihi kepada orang yang diberi nama, wa yadullu ala rif'ati sahibihi, dan yang menunjukkan ala rif'ati, atas tingginya derajat sahibihi, si pemilik nama, au di'atihi, atau menunjukkan rendahnya atau celahnya si pemilik nama, fahuwa al-laqab, maka itu namanya julukan. Jadi julukan itu sesuatu yang menunjukkan ketinggian derajat seseorang atau bahkan rendahnya. Andi yang mana? Itu loh. Andi orangnya yang Andi yang rajin. Andi yang rajin. Atau Andi itu loh yang tangannya panjang. Andi si tangan panjang. Nah, si tangan panjang ini namanya lakop atau julukan. Apa lagi contohnya? Yang mana? Itu loh. Firman mana? Nawam itu loh. Nawam suka tidur. Oh, Firman itu. Nah, itu ya. Tujuannya untuk paham. Enggak. Nah, jangan bilang Amma makana fihi abun au ummun fayuqal lahu kunyah. Adapun ma, apa-apa kana yang ada apa ma fihi, di dalam kana yang ada, maksudnya fihi di dalam ma, abun penyebutan nama ayah, au ummun atau nama ibu, fayuqal lahu, fayuqal maka dikatakan lahu bagi ma al kunyah, ialah kunyah. Atau bisa juga, kalau begini biasanya kalau orang Jawa, orang Madura itu menyebutkan punya anak pertama Muhammad. Anak pertama Muhammad. Jadi dia, siapa? Andi yang mana itu? Pan Muhammad itu loh. Pan Muhammad. Jadi yang disebut itu nama anaknya yang paling besar. Ada istilah gitu. Mbon Ali kemana Mbon Ali? Nah, mana ibunya Ali? Tidak disebut nama. Itu namanya kunyah apa lakop? Kunyah apa lakop? Kunyah. Kalau lakop itu yang berkaitan dengan julukan, menunjukkan harga diri, kehormatannya, atau mungkin menunjukkan sikap tercelanya. Itu lakop. Al-Masihu, adapun masih itu huwa kullu man masahal ardo. Al-Masih adalah setiap orang masaha itu begini, menyentuh atau mengelus al-ardo, bumi, bil masyi fi nawahiha,
bil masyi dengan berjalan, fi nawahiha di sisi-sisi atau ya di bagian bumi. Tapi untuk di kalangan Nasrani masih itu ketika seseorang dibaptis. Nah, dibaptis kan diadakan apa? Dielus, kemudian diadakan. Baptis itu. Mereka menyebutnya baptis. Kalau kita orang Muslim, kenapa nggak dibaptis? Nggak usah. Kita sudah hampir setiap saat membaptis diri kita dengan cara wudhu itu. Sebut Walmasu ba'dul ras. Kita sudah setiap saat kita baptis. Langsung wudhu. Liuro untuk apa, agar supaya kelihatan athara rabbihi, dampak atau ya dampak dari Tuhannya, wal yu'tabar bi ayatihi, dan untuk menjadikan pelajaran bi ayatihi dengan tanda-tanda kebesaran Tuhannya, fiha di bumi. Ismuhu al-Masihu Isa bin Maryam. Qala ta'ala, Allah berfirman, walir rijali, di sini disebut Ibnu Maryam. Kok Ibnu Maryam? Mungkin satu-satunya yang lakop anak dengan menyebut ibunya, karena nggak punya ayah. Allah berfirman, walir rijali alaihinna darajatun. Linya ini kepada rijal, alanya kepada hunna, itu maksudnya perempuan. Kalau begini, lihat, saya bilang begini, li alaika hakun. Apa maksudnya? Kamu punya kewajiban kepada saya. Kamu punya kewajiban kepada saya. Tapi kalau dibalik, alayya laka hakun. Alayya laka hakun. Saya punya kewajiban kepada kamu. Kalian sebagai anak punya kewajiban kepada orang tua. Orang tua punya kewajiban kepada anak. Jadi, lil waladi alal walidi hakun. Lil walidi alal waladi hakun. Nah, di sini dikatakan walir rijali, kalau bahasa nahwunya begini, walir rijali, dan adapun bagi kaum lelaki, alaihinna atas para wanita, darajatun memiliki derajat. Secara maknanya itu laki-laki derajatnya di atas perempuan. Ini makna dohirnya. Walir rijali alaihinna darajah, wajiblah bagi para istri untuk menghormati suami. Makna dohirnya seperti itu. Kalimat derajat di sini betulkah seperti yang difaham oleh kebanyakan umat Islam selama ini? Apa makna derajat di sini? Betulkah wanita itu kelasnya di bawahnya laki-laki? Karena sampai setiap Muhammad bin ini, yang disebut nama bapaknya saja. Nama ibunya hampir tidak ada. Cuman ini satu-satunya nama ibu yang dinisbatkan dengan nama anaknya. Nah, sini sebagai contoh, walir rijali alaihinna darajah. Wallahu azizun hakim. Hadhihi darajah, adapun derajat ini, maksudnya derajat seperti yang dimaksud. Hadhihi darajah, yang dimaksud dengan derajat di sini, hiya awwaliyatus sabti fil kholqi, ialah lebih pertama
dalam penciptaan. Sebagaimana kita ketahui, sebelum diciptakannya Nabi Hawa, Allah pertama kali menciptakan Nabi Adam. Jadi kalau boleh dikatakan Nabi Adam itu adalah kakaknya Siti Hawa dalam hal penciptaan. Seniornya, bahasa kita senior. Bahasa kita senior. Nabi Adam, kaum laki-laki, itu adalah seniornya kaum perempuan dalam hal penciptaan. Hadhihi darajah ya awwaliyatus sabqi fil khalqi. Walida, oleh karenanya fakot nusiba. Fakot maka sungguh nusiba dinisbatkan al abna'u apa anak-anak ilal abai kepada para bapak. Anak-anak dinisbatkan kepada bapaknya. Walakin Maryam alaihassalam, akan tetapi Sayyidah Maryam qad hazat dzalika syarafa, qad hazat sungguh telah sampai siapa Sayyidah Maryam dzalika syarafa pada kemuliaan itu. Sayyidah Maryam sudah mencapai kemuliaan yang dimiliki oleh kalangan pria. Wa u'tiyat, dan diberikan siapa Maryam dzalikal maqam pada kedudukan itu. Fanusiba maka dinisbatkan Isa alaihi salam, siapa Isa alaihi salam dinisbatkan ilaiha kepada Maryam. Tasrifan sebagai bentuk kemuliaan, wa ta'diman dan pengagungan. Fakila maka disebutlah Isa ibnu Maryam. Ini masalah penyebutan ismuhul masihu Isa ibnu Maryam. Jadi di Al-Quran disebutin. Itu tentang kemuliaan Sayyidah Maryam. Wa kamalu Maryam alaihissalamu, dan adapun kesempurnaan. Jadi ada istilah, kita sudah insanun kamil. Insanun kamil, manusia sempurna. Kalau di kalangan tasawuf, kalangan sufi itu adalah para wali-waliullah. Itu termasuk manusia paripurna. Wa kamalu Maryam, adapun kesempurnaan Sayyidah Maryam, syahida bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syahida telah bersaksi bihi dengan kesempurnaan Maryam Rasulullah, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haitsu qala, sekiranya qala bersabda siapa Nabi, kamula minar rijali katsirun, kamulah sempurna atau menjadi insan kamil. Nah itu sudah menjadi istilah itu. Sudah menjadi insan kamil. Minar rijali, dari kalangan para pria. Kamula minar rijali, menjadi insan paripurna dari kaum pria, kasirun, ialah banyak. Jadi sudah banyak. Para nabi-nabi, para waliullah banyak di kalangan pria. Walam yakmul minan nisa, walam yakmul, dan tidak menjadi insan kamil. Saya lebih pas memaknai insan kamil. Dan belum menjadi insan kamil minan nisa'i, dari kalangan wanita, ghairu Maryam, selain Sayyidah Maryam binti Imran,
wa Asia tamroati Fir'aun, dan Asia istrinya Fir'aun. Wa hadzal kamalul ladzi nassa alaihi hadzal hadisus sahih, dan adapun kesempurnaan alladzi yang nassa telah mencatat alaihi pada kamal hadzal hadisus sahihu, apa hadis yang sahih ini, yakni anna Maryam alaihassalam qad hazat darajatan nubuwati. Artinya bahwasanya Sayyidah Maryam alaihassalam qad hazat telah mencapai, telah sampai. Siapa Sayyidah Maryam? Darajatan nubuwati, pada tingkatan kenabian. Meskipun tidak bisa disebut sebagai nabi, karena nabi itu khusus kalangan pria. Namun derajatnya, nah, Sayyidah Maryam sudah setara dengan derajat kenabian. Ingat, derajatnya bukan nabi. Wa an Anas radhiyallahu an, dan dari sahabat Anas semoga Allah meridhoi, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, siapa Nabi, hasbuka, cukuplah, cukuplah, min nisa'il alamina, dari para wanita-wanita alam semesta, wanita-wanita dunia ini, Maryamu binatu Imran, Sayyidah Maryam putrinya Pak Imran, wa Khadijatu bintu Khuwailid, dan Khadijah putrinya Pak Khuwailid, wa Fatimatu ibnatu Muhammadin, dan Sayyidah Fatimah putrinya Rasulullah. Jangan bilang Pak Muhammad, ikut-ikutan Pak Muhammad ya. Wa Asiyatu imratu Fir'aun, dan Sayyidah Asiyah istrinya, ya boleh Pak Fir'aun, boleh. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dan dari sahabat Ibnu Abbas semoga Allah meridhoi, qala, dia berkata, khatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil ardi. Khatta, melangkah, atau begini loh, lihat. Apa namanya? Khatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil ardi arba'ata khututin. Rasulullah begini di atas bumi 4 kali. Nah itu. Qala, setelah begini Rasulullah 4 kali, Rasulullah kemudian bertanya, atadaruna ma hadza? Atadaruna, apakah tahu siapa kalian? Ma hadza, apa maksudnya ini? Qalu, para sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasulullah saja yang lebih tahu apa maksudnya itu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah bersabda, afdalu nisa'i ahlil jannah, adapun paling utamanya wanita-wanita ahli surga, paling utamanya wanita-wanita ahli surga itu Khadijatu bintu Khuwailid, ialah Sayyidah Khadijah
bintu Huwailid, wa Fatimatu bintu Muhammad, dan yang kedua Fatimah binti Rasulillah, wa Maryam bintu Imran, dan yang ketiga Maryam putri Imran. Nah, ini termasuk Ali Imran, keluarganya Imran, Ali Imran. Wa Asiyatu bintu Muzahim, dan yang keempat adalah Asiyah putri Pak Muzahim, imratu Fir'aun, istrinya Fir'aun. Jadi istrinya Fir'aun termasuk wanita yang paling mulia nanti di surga. Kalau umpamanya istrinya Fir'aun, ya Allah, kalau memang Rasulullah Nabi Muhammad menganggap saya termasuk wanita yang mulia di surga, ya Allah, tolong dong ya Allah, kembalikan suamiku kepadaku. Dipanggillah si Fir'aun ke surga. Kira-kira diturutin? Enak sekali bilang enggak. Emangnya surganya mbah kamu? Sangat mungkin. Karena memang Allah itu pemurah. Ya Allah, meskipun saya mendapatkan gelimang kenikmatan di surga ini, tapi tanpa Bang Fir'aun, ya Allah. Kira-kira dikembaliin nggak? Fir'aun itu sampai sekarang masih menjadi teka-teki. Fir'aun selalu dianalogikan, difahami dengan sosok yang berperan di dalam kehidupan ini sebagai antagonis, antangin, antagonis. Dalam riwayat lain ada ketika bala tentara Fir'aun mengejar Nabi Musa dan Bani Israel di tengah lautan, kemudian lautan yang sebelumnya itu terpisah, setelah Bani Israel dan Nabi Musa itu hampir sampai di tepian, laut kemudian kembali. Semua bala tentara Fir'aun itu ditenggelamkan. Konon Fir'aun itu sebelum menghembuskan nafas yang terakhir, dia sudah mengakui Tuhannya Nabi Musa. Sampai dalam riwayat itu konon malaikat itu sampai pengen apa namanya? Pengen gak nutut dulu. Gemes ini malaikat itu gemes. Jangan sampai Fir'aun diampunin. Itu malaikat. Tapi Allah Maha Pengasih. Itu Fir'aun. Bagaimana yang benar? Wallahu. Mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat. Al-Fatihah.